Kalau pokok utang sudah ketemu, maka sisa utang tinggal dikurangi 8 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 6.120.000. Gitu teman-teman. Oke? Oke. Oke. Good. Baiklah. Sip. Ini mengenai anggaran utang jangka panjang. Jadi ada angsuran per tahunnya seperti apa. Sekarang untuk penyusunan anggaran neraca. Penyusunan anggaran modal badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan sebagai pemilik diperkenankan menarik modalnya untuk keperluan pribadi yang disebut prive. Pemilik bertanggung jawab sepenuhnya atau tidak terbatas terhadap hutang usaha perusahaan. Jadi kalau dia milik sendiri, uangnya bisa dipakai apa saja, tapi ya diambil kapan saja. Tapi untuk utangnya juga tidak terbatas. Artinya misalnya perusahaan utang, dia yang harus bayar sendiri, pakai uangnya sendiri juga, misalnya gitu. Nah, ini tabel 6.17 ada modal sendiri, terus setoran periode ini tambah laba bersih, terus dia melakukan prive sebesar 10.000, maka modal pada 31 Januari adalah 155. Tuh. Ini kalau perseorangan. Kalau berbentuk firma merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik boleh menarik kekayaannya untuk keperluan pribadi. Jadi kalau firma di sini contohnya ada dua pemilik, yaitu Kanda dan Dinda di sini. Mereka modal awal masing-masing 100 dan 90. Terus setorannya 30, 20, dan ini keterangan semuanya. Labanya ini dibagi secara dibandingkan gitu, macam dibandingkan. Kan ini 210 itu, kalau ini 110 berarti ini 100 ya teman-teman. Kan punyanya Kanda kan 110, laba Kanda, bagian laba Kanda kan 110 dibagi 210. Oke. Kalau laba Dinda berarti 100 dibagi 210, bukan 110. Silakan diperbaiki teman-teman. Ini loh, dari sini loh. Dari laba di sini kan ada, habis dikurangi prive kan ada 110 punyanya Kanda, habis dikurangi prive ada 100 punyanya Dinda. Nah ini yang dikalikan, yang menjadi perbandingan untuk memperoleh laba antara Kanda dan Dinda. Oke. Di sini. Terus modal Dinda akhir adalah 119.048, kalau punyanya Kanda adalah 130.952. Maka modal firma berarti dua-duanya adalah 250.000 gitu. Oke. Nah, tadi mengenai firma, sekarang anggaran modal persekutuan komanditer. Ini
Persekutuan komanditer atau perseroan komanditer atau komanditer Venuscat atau CV, yaitu persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. 1 orang atau lebih mempunyai tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya. 1 orang atau lebih menjadi sekutu komanditer atau dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor saja. Sekutu komanditer ini bersifat pasif dan tidak boleh mengambil prive. Nah, ada tahu bedanya ya sama firma ya. Kalau firma dua-duanya boleh ngambil prive, tapi kalau CV atau komanditer yang aktif boleh ngambil, yang komanditer atau yang pasif tidak boleh ngambil prive. Gitu. Oke. Contohnya ini di halaman 6.55 tabel 19. Di situ ada modal sekutu aktif, ada modal sekutu pasif. Di punyanya si aktif, dia punya prive sebesar 15.000. Tapi di modal sekutu aktif dia nggak punya prive, nggak boleh dia ngambil. Dia langsung bagian labanya berapa. Kalau ini 105, berarti 105 dibagi 195. 195 ini dari 105 ditambah 90. Oke, diingat-ingat kalau aktif dia boleh ngambil prive, kalau pasif dia nggak boleh ngambil. Langsung pembagian laba. Itu. Oke. Sekarang tadi sudah perseorangan, terus firma, terus CV, terus sekarang adalah PT, perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Kalau PT tidak ada prive. Terus anggaran laba ditahan, yaitu laba yang belum ada tujuannya. Ini ada, kalau di PT ada yang disebut anggaran laba ditahan. Itu. Jadi ini adalah anggaran laba ditahan oleh PT Amanah. Laba ditahan awal 200.000, laba bersih 10.000. Maka total labanya adalah 210.000. Kemudian ada dividen yang dibagikan adalah 5.000. Maka laba ditahan akhir adalah 205. Nah, dividen ini diberikan kepada pemegang saham. Oke. Lalu ini dividen adalah laba yang dibagi kepada pemegang saham. Di sini kalau ini ada kasus lain lagi mengenai anggaran laba ditahan oleh perusahaan kecap sehat, yaitu ini anggaran laba ditahan pada 4 triwulan. Di sini laba ditahan awal terus ditambah laba bersih sama dengan laba ditahan akhir. Nah, laba ditahan akhir ini menjadi laba ditahan awal di triwulan kedua. Nah, ini sama saja seperti ini. Oke, ini untuk PT. PT hubungannya sama anggaran laba ditahan, karena dia nggak punya prive, dia cuma punya dividen. Oke. Yang kelima, penyusuran anggaran modal sendiri koperasi. Koperasi dan PT yaitu badan usaha yang berbadan hukum, didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal sendiri koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, dan laba ditahan atau sisa hasil usaha. Di situ
Kalau dilihat di tabel 6.22 ada simpanan pokok